Soal nomor 1. Sunda Kecil, Sumatera, dan Maluku adalah 3 dari 8 provinsi yang terbentuk pada awal kemerdekaan. Provinsi tersebut ditunjukkan oleh nomor titik titik titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk gambarnya. Di sini terdapat gambar peta Indonesia. Nah, sebelum Kak Evan menjelaskan gambar peta Indonesia ini, Kak Evan akan menjelaskan untuk 8 provinsi yang terbentuk pada awal kemerdekaan. Nah, jadi untuk 8 provinsi tersebut yaitu Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Maluku, Sunda Kecil, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Nah, setelah adik-adik mengetahui untuk 8 provinsi yang terbentuk pada awal kemerdekaan, ini Kak Evan akan menjelaskan untuk gambar peta Indonesia ini. Nah, untuk nomor 1, ini merupakan provinsi dari Sumatera. Kemudian untuk nomor 2, ini merupakan provinsi dari Kalimantan. Kemudian untuk nomor 3, ini merupakan provinsi dari Sunda Kecil. Lalu untuk nomor 4, ini merupakan provinsi dari Jawa Barat. Kemudian untuk nomor 5, ini merupakan gambar dari provinsi Sulawesi. Lalu untuk nomor 6, ini adalah gambar dari provinsi Maluku. Pertanyaannya adalah Sunda Kecil, Sumatera, dan Maluku itu di nomor berapa? Untuk Sunda Kecil berarti itu adalah nomor 3, kemudian Sumatera nomor 1, dan Maluku itu di nomor 6. Jadi jawabannya ada di pilihan C, yaitu 316. Soal nomor 2, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, terdapat daerah atau tempat yang memiliki keistimewaan. Berikut ini yang bukan merupakan daerah otonomi khusus adalah titik titik titik. Nah, adik-adik perlu diketahui untuk daerah otonomi khusus di Indonesia itu ada 5. Nah, ini Kak Evan sebutkan ya. Untuk yang pertama itu adalah Daerah Istimewa Aceh. Kemudian untuk nomor 2 yaitu DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga itu adalah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau DKI. Kemudian yang keempat itu adalah Daerah Otonomi Khusus Papua. Kemudian yang nomor 5 itu adalah Daerah Otonomi Khusus Papua Barat. Nah, jadi yang di sini yang bukan itu adalah di pilihan A, Provinsi Bali. Soal nomor 3, kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup dalam urusan pemerintahan daerah. Salah satu keistimewaannya tersebut adalah titik titik titik. Nah, adik-adik, sebagai daerah istimewa, Provinsi Yogyakarta memiliki kewenangan yaitu dalam mengatur aturan kebudayaannya. Jadi jawabannya ada di pilihan D. Kemudian soal nomor 4, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memanjang dari barat ke timur dan terbagi menjadi 38 provinsi. Maksud dari pernyataan provinsi sebagai bagian dari NKRI adalah titik titik titik. Nah, adik-adik diingat untuk soal nomor 4 itu jawabannya ada di pilihan B. Memiliki wewenang mengurus urusan pemerintahan daerah tetapi masih berada dalam kerangka NKRI
atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soal nomor 5, apabila kalian memiliki teman yang berasal dari provinsi A dan pada suatu ketika ada pertandingan sepak bola antara provinsi kalian melawan provinsi A, sikap kalian sebaiknya titik titik titik. Nah, sebaiknya sikap kamu ketika berteman dengan teman yang berbeda provinsi dengan kamu saat adanya pertandingan sepak bola antara provinsi kamu dengan teman kamu, maka sikap yang paling benar ada di pilihan C, yaitu mendukung tim dari provinsi sendiri dan menghormati teman yang mendukung tim provinsinya. Soal nomor 6, beberapa provinsi memiliki status sebagai daerah otonomi khusus. Salah satu kekhususan tersebut adalah gubernur tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Pertanyaannya, provinsi yang memiliki keistimewaan tersebut adalah titik titik titik. Adik-adik perlu diingat ya, untuk daerah yang gubernurnya tidak dipilih secara langsung oleh rakyat itu berada di daerah istimewa Yogyakarta. Jawabannya ada di pilihan D. Kemudian untuk soal nomor 7, kota hujan adalah sebutan sebuah daerah yang berada di provinsi titik titik titik. Adik-adik, untuk sebutan kota hujan ini merupakan sebutan dari kota Bogor. Nah, kota Bogor sendiri ini terletak di Provinsi Jawa Barat. Jawabannya ada di pilihan A. Soal nomor 8, empek-empek adalah makanan khas dari daerah titik titik titik. Adik-adik, untuk makanan empek-empek ini berasal dari Palembang. Nah, untuk Palembang ini termasuk ke dalam Provinsi Sumatera Selatan. Jawabannya ada di pilihan B. Nomor 9, hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat adalah titik titik titik. Nah, adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 9, Kak Evan akan menjelaskan dari pilihan A sampai pilihan D. Kita menuju ke pilihan A terlebih dahulu, yaitu daerah otonom. Adik-adik, pengertian dari daerah otonom adalah suatu daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya. Kemudian untuk pilihan B, yaitu dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Lalu untuk pilihan C, yaitu sentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Kemudian, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Nah, dari penjelasan Kak Evan pasti sudah tahu kan untuk jawaban soal nomor 9, jawabannya ada di pilihan D, yaitu otonomi daerah. Soal nomor 10, dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, maka daerah diberi kewenangan seluas-luasnya dalam hal titik titik titik. Adik-adik diingat ya, untuk otonomi daerah ini daerahnya diberi kewenangan untuk mengelola daerah dengan potensi yang dimiliki. Jawabannya ada di pilihan A. Kemudian nomor 11, provinsi di Indonesia dan beribu kota di Mamuju adalah titik titik titik. Adik-adik diingat untuk provinsi yang memiliki ibu kota bernama Mamuju
itu adalah Provinsi Sulawesi Barat. Jawabannya ada di pilihan D. Lalu untuk nomor 12, perangkat daerah provinsi terdiri atas berikut kecuali titik titik titik. Nah, adik-adik di sini yang ditanyakan adalah kecuali, berarti yang bukan. Nah, untuk yang bukan perangkat daerah provinsi itu ada di pilihan C, wali kota dan wakil wali kota. Nomor 13, berikut ini yang termasuk anggota Forkopimda provinsi adalah titik 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 kecuali. Nah, untuk kepanjangan dari Forkopimda yaitu Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah Forkopimda provinsi, tetapi yang kecuali. Nah, jawabannya ada di pilihan A, yaitu camat. Dan camat ini merupakan anggota Forkopimda di kecamatan. Nomor 14, dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintahan di wilayah provinsi yang bersangkutan, gubernur bertanggung jawab kepada titik titik titik. Adik-adik diingat untuk seorang gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Jawabannya ada di pilihan D. Dan pertanggungjawaban tersebut melalui Menteri Dalam Negeri. Nomor 15, perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaannya, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki ciri khas pada nomor titik titik titik. Langsung kita lihat untuk pernyataannya. Nomor 1, julukannya adalah Pulau Dewata. Ini jelas salah karena untuk provinsi yang memiliki julukan Pulau Dewata ini adalah Provinsi Bali. Kemudian nomor 2, Rambu Solo adalah salah satu tradisi pemakaman di daerah tersebut. Ini merupakan pernyataan yang betul. Dan untuk Rambu Solo ini adalah adat yang berasal dari suku Toraja. Kemudian nomor 3, rumah adatnya bernama Gapura Candi Bentar. Ini pernyataan yang salah karena untuk rumah adat Gapura Candi Bentar ini berada di Bali. Lalu untuk nomor 4, Tari Pakarena merupakan tarian adatnya. Nah, ini merupakan pernyataan yang benar karena untuk tari Pakarena ini berasal dari suku Makassar. Nah, suku Makassar sendiri ini berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Terus nomor 5, rumput laut menjadi andalan sumber daya alamnya. Ini juga pernyataan yang betul. Jadi jawabannya ada di nomor 2, 4, dan 5. Ada di pilihan D.